Tuhan yang ada di rumah. Shalom. Kita bersyukur ini adalah perdana kita boleh beribadah, bisa hadir di tempat ini sungguh luar biasa. Saya percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Karena Allah kita Allah yang sungguh memelihara Bapak Ibu Saudara, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini beribadah bersama-sama. Dan biarlah pada pagi hari ini kita mau datang dengan segenap hati kita, dengan kerinduan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, berikanlah penyembahanmu yang terbaik, amin, yang ada di rumah. Dan biarlah pada pagi hari ini kita mau masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau satukan hati dulu, kita mau awali dulu di dalam doa. Sungguh hati kami bersyukur Tuhan buat segala kemurahan-Mu Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan, terlalu amat baik Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan membalas kebaikan-Mu lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami bawa Tuhan rasa cinta kami bawa Tuhan korban yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau saja yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan Tuhan. Pagi hari ini Allah Roh Kudus, Kau yang melawat seluruh umat-Mu, baik yang di tempat ini bahkan yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyembah-Mu, kami memfokuskan pikiran kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal ke tengah hingga akhirnya. Di dalam nama-Mu Yesus, haleluya. Ya Roh Kudus berhembus sekarang. Berhembuslah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu. Ya Roh Kudus hadir di sini.
Sorak-sorai buat Allah kita yang layak ditinggikan. Amin. Haleluya. Biarlah pagi hari ini kita mau datang dengan senang hati, kita memberikan pujian kita yang terbaik buat Raja segala raja. Amin. Dan kita yang ada di rumah, tetaplah memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Hey, sama-sama bergerak. Terima Tuhan. Sama-sama katakan. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Raja yang layak ditinggikan, amin. Yeay. Kami bersorak buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu memberikan pujian kami buat Kau. Haleluya. Mari buat Tuhan sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak Sekali katakan kami datang. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Yang percaya bahwa Dia Allah yang besar. Sama-sama lambaikan tanganmu. Hanya ada satu nama yang besar, siapa namanya? Hanya ada satu namanya yang besar, siapa namanya? Sorak-sorai buat Raja segala raja. Katakan, we give you glory, we give you glory, we give you honor. We give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you Sama-sama katakan, Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas jalannya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya. Gloria. Sorak-sorai buat Dia. Haleluya. Engkau yang luar biasa dahsyat Tuhan. Yeay. Sama-sama katakan. Gloria. Sorak-sorai buat Allah kita yang luar biasa dahsyat. Haleluya. Mari kita akan berdoa buat doa syafaat. Bahwa di dalam surga kami mengucap syukur Tuhan
Kami yang mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau mengampuni bangsa kami. Ampuni Bapa segala kesalahan dan dosa bangsa kami. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati Tuhan para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, jajaran yang terkait Tuhan, Panglima TNI maupun Polri Bapa. Tuhan, Kau memberikan mereka kekuatan kesehatan. Biarlah setiap keputusan yang diambil pimpinan bangsa kami Tuhan, biarlah boleh untuk Tuhan memuliakan Engkau, biarlah tidak akan merugikan rakyat Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di masa pandemi seperti ini Tuhan, biarlah kami boleh terus beribadah Bapa. Memberikan kami setiap daripada kami Tuhan kekuatan kesehatan yang prima Tuhan. Biarlah kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan gereja Menara Mujizat ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati gereja-Mu Bapa. Kau memberkati Tuhan Bapak Gembala kami. Tambah-tambahkan kekuatan kesehatan, hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah Bapak Gembala kami Tuhan untuk lebih sehat lagi Tuhan, untuk boleh melayani Engkau. Setiap keluarga besarnya Ibu Maria maupun kedua anaknya Tuhan, Kau juga memberkati senantiasa. Beri kekuatan kesehatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Kau juga memberkati jemaat-Mu Tuhan. Gereja GPI Naras Mujizat ini, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan berikan penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan berikan persembahan Bapa. Kami bawa persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, apa yang telah kami bawa dan kami persembahkan ini Tuhan, biarlah untuk menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh memberikan dengan ketulusan hati kami dan keikhlasan hati kami. Dengan rasa sukacita kami akan memberi Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk pembangunan. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang memberikan persembahan, diharapkan berikan persembahan melalui transfer di rekening gereja dan bisa dituliskan juga keterangannya berapa jumlah yang untuk operasional, berapa jumlah yang untuk pembangunan, supaya memudahkan bendahara di dalam memberikan laporan. Baiklah, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala. Haleluya. Bagian yang terbaik
setiap kami umat-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Kau Yesus selamanya. Amin. Inilah pernyataan hati kami Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam hidup kami hanya Engkaulah yang utama dan yang terutama. Engkaulah yang sangat berharga, tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh kembali bersama-sama ibadah di tempat ini. Baik kami yang onsite, kami yang online di rumah Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan melawat kami di tempat ini, Tuhan juga melawat setiap kami umat-Mu yang di rumah. Engkau melihat hati kami, Engkau melihat kesungguhan kami Tuhan. Kami percaya apapun yang kami lakukan, Tuhan perhitungkan semuanya. Berkati setiap kami umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu yang setia ini. Berbicaralah, berfirmanlah Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah apa yang Tuhan taruh dalam hatiku bisa aku sampaikan dengan baik dan benar Tuhan. Tuhan yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kembali ya. Haleluya. Hari ini saudaraku, kalau kita renungkan keadaan dunia, seluruh dunia ya sama kok, mengalami tekanan yang begitu berat. Makanya tidak ada seorang manusia pun kalau dia mau menyadari, saudaraku ya, nggak ada seorang manusia pun yang mampu untuk bertahan tanpa Tuhan memberikan kekuatan. Halo, tiba-tiba mati, sudah ini nyala. Ini sudah dibikin betul kan, mantap, tiba-tiba mati. Ya, oke. Ini habis di servis waktu kapan itu sudah bisa saudaraku, makanya ini dicoba. Ternyata kok mendadak mati, padahal nyala. Oke, enggak apa-apa saudaraku, sampai di mana tadi ya? Oh iya, jadi saudara dan saya, kita ini semua itu perlu Tuhan. Ketika saya merenungkan, saya berdoa, Tuhan apa yang harus saya sampaikan Tuhan untuk anak-anak-Mu, untuk umat-Mu ini. Lalu Tuhan tuh sampaikan begini saudaraku, apa yang harus kita perhatikan di dalam masa-masa sukar ini. Masa pandemi ini, ada banyak orang itu stres, ada banyak orang gak kuat lagi menahan hidup, ada banyak rumah tangga mulai retak, bahkan hari-hari ini mengalami perceraian banyak saudaraku. Yang pertama Tuhan taruh dalam hati saya, kita baca dalam Roma pasal 3 ayat yang ketiga. Apa yang harus kita perhatikan di dalam masa pandemi ini, masa sukar ini? Ingat, lakukan ini saudaraku ya. Yang pertama saudara harus perhatikan kesetiaanmu. Roma 3 ayat yang ketiga. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan membatalkan kesetiaan Allah? Ayat yang keempat, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Sampai di sini saja pembacaan kita, nggak usah dilanjutkan. Nah, ketika saya pelajari, jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Kata tidak setia dalam bahasa aslinya yang di sini memakai kata apisteo. Tidak setia, tidak percaya, belum percaya. Itu artinya. Dapatkah ketidaksetiaan? Itu memakai kata apistia. Memang betul-betul tidak setia dia dan tidak percaya. Itu membatalkan kesetiaan. Nah, kata yang di sini ini menarik. Kok bisa beda? Ini memakai kata pistis. Dapatkah membatalkan kesetiaan Allah? Maka itu Paulus katakan sekali-kali tidak. Nah, saya mau membuat saudara untuk mengerti, saudaraku ya. Jangan sampai kita salah persepsi sama Tuhan. Kesimpulan kita salah. Loh ini loh Tuhan itu baik ya toh. Sekalipun manusia tidak setia, Tuhan itu tetap setia. Wah, saudara setuju? Dan ini memang janji Tuhan toh.
Sekalipun Tuhan tidak setia, kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi ingat saudaraku, ketika Anda tidak setia dan saudara terus nggak setia, Anda lagi membuang waktu Anda. Seharusnya Tuhan itu bisa memulihkan Anda 2 tahun saja mungkin. Tapi karena Anda tidak pernah setia, nggak ada kesetiaan. Ingat pistis di dalam, harus ada bukti. Ini bicara ketaatan. Wujud nyata dari sebuah kesetiaan adalah ketaatan. Orang itu kalau setia, dia pasti taat. Makanya ketika Abraham dilihat sama Tuhan, ya kan? Dia mempersembahkan yang berharga. Siapa? Anaknya sendiri. Ishak diminta sama Tuhan, Abraham persembahkan. Disitulah, di tempat itulah Abraham berkata, Jehovah Jireh. Ingat Jehovah Jireh, berasal dari kata ra'ah. Apa artinya? Tuhan melihat dan Tuhan menyediakan. Bersamaan Abraham taat naik ke gunung, bersamaan juga Tuhan menyediakan, memerintahkan rusa naik ke atas gunung. Ya kan? Yang dipersembahkan itu yang penggantinya Ishak itu siapa? Domba jantan kok rusa ya. Kacau saudara. Domba jantan ya rusa ini makanya. Kemarin saya ngelihat rusa itu apa? Iya inilah manusia. Manusia bisa salah loh, pendeta bisa salah. Makanya Tuhan tidak pernah salah. Tapi jangan hidup dalam kesalahan terus. Iya. Ini loh walaupun aku tidak setia, Tuhan tetap setia. Anda lagi membuang waktumu loh saudaraku. Lagi membuang waktumu kalau engkau tidak setia. Makanya Lukas pasal 19 ayat 10 dikatakan apa? Setialah dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan dalam perkara yang besar. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ya kan? Oh, Lukas pasal berapa itu? Setialah dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan barang siapa? Lukas 10 tidak salah, Lukas 10 ya. Coba dicari Nathan. Ayat 19 mungkin. Barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Dan ingat, Roma pasal 10 iman itu timbul karena apa? Pendengaran firman Tuhan. Engkau kalau tidak pernah sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan, maka kesetiaanmu itu tidak akan pernah muncul. Orang yang setia, itulah adalah orang yang beriman. Ya kan? Makanya saudara harus setia dengan perkataanmu. Oh, Lukas pasal 16 ayat 10 ya. Saudara bisa baca ya. Orang yang setia itulah orang beriman. Orang yang setia itulah orang yang taat sama Tuhan. Jadi saudara dan saya ini punya nilai yang luar biasa loh. Di hadapan Tuhan dan sesama kita. Mulut kita harus bisa dipercaya. Harus bisa setia itu bisa dipercaya. Kata-kata kita, janji kita, betul nggak? Ketika Anda cuma ngomong tinggal janji, saudara mencoreng dirimu sendiri loh. Saudara yang menjelekkan nama baikmu sendiri. Itu membuang waktu panjang proses Tuhan. Saya ajak saudara berpikir, kita kasih 0 angkanya. Segala sesuatu coba Anda pikirkan yang membuat Anda bahagia di muka bumi itu kira-kira apa? Tapi ingat, saya kasih tanda kurung, segala sesuatu di muka bumi ini yang membuat saudara dan saya bahagia, itu sifatnya sementara. Kalau sifatnya sementara, nilainya 0. Kalau sifatnya kekal, nilainya 1. Berarti kalau kekal, urusannya sama Tuhan Yesus. Sama Tuhan apa yang kita kerjakan. Makanya Alkitab katakan kumpulkan hartamu di surga. Bukan di bumi ini. Ya, ngengat dan karat akan memakannya habis. Tapi kalau Anda dan saya mengumpulkan harta di surga. Apa yang engkau tabur di muka bumi ini, engkau kumpulkan harta di surga. Wow, ngengat dan karat nggak ada di sana. Coba kita berpikir, kira-kira apa yang membuat Anda itu bahagia di muka bumi ini?
kedudukanmu, posisimu, engkau naik pangkat, mungkin kau jenderal, seneng toh, bangga, bahagia. Tapi maaf, ketika sudah tua, pensiun enggak? Pensiun, kebahagiaan sirna. Dulu dihormati, begitu pensiun jadi orang biasa. Setuju? Nol. Kira-kira apa lagi yang membuat kita bahagia? Kita punya istri yang cantik, suami yang ganteng, kaya lagi. Yang cantik, yang ganteng gitu semuanya titipan Tuhan. Begitu umur 50-60 tahun gantengnya hilang. Cantiknya mulai berkurang. Betul? Apakah tetap bahagia? Ketika suamimu, istrimu dipanggil Tuhan, engkau sendirian. Kebahagiaan hilang. Nol. Apa yang membuat engkau bangga? Engkau bisa beli mobil baru dan terbaru. Mungkin saudara beli mobil terbaru, Lamborghini. Bangga, bahagia. Tahun 2020. Begitu tahun 2040. Barang rongsokan, saudara. Hilang. Nol. Makanya dalam hidup ini, saudaraku, yang membuat Anda bahagia di muka bumi ini, sifatnya sementara, bukan kekal. Nol. Maka itu yang 0,0000 banyak, kita perlu nilai satu membuat kita berharga, bernilai di depan kita. Siapa itu? Yesus. Makanya kalau Kolose 3:23, apapun yang kau perbuat, yang kau lakukan, engkau lakukan dengan apa? Segenap hatimu seperti untuk apa? Tuhan. Nah itulah, Tuhan mau itu. Sehingga apapun yang kau lakukan, engkau melayani Tuhan seperti ini. Ya, itu engkau lagi mengumpulkan sesuatu yang bernilai. Saya sudah 2 hari, 3 hari. Saya ini mau istirahat, saya ini mau tenang. Sono ai masalah. Saya baru kuat, sudah mulai sehat. Aktivitas sudah mulai tidak capean. Ya. Tiba-tiba harus ngurusi rumah tangga mau cerai. Repot ini. Sudah 1,5 tahun tidak pernah ke gereja, tidak pernah ibadah, tidak pernah ketemu. Kueker. Pihak ketiga, keempat, dan lain-lainnya. Melok kabeh, saudara. Ruwet enggak? Ruwet. Terus saya jadi penengah. Jadi penengah itu enggak enak ya. Saya mau ngomong gini, sembuh urusanmu. Yang memberkati pernikahannya saya. Makanya saya ini sebetulnya mau nolong orang gitu ya, bukan jemaat nolong orang di luar jemaat Narwasi Mujizat. Tolong Pak, berkatono Pak, saya pernikahan ini gini. Mesti ada masalah. Sebetulnya saya tuh males nolong. Kayak sudah cerai kayak gini, cek gampangnya ngomongnya. Saya nggak tahan Pak, sudah nggak kuat saya Pak. Nggak kuat itu keputusan saya cerai aja Pak. Anak sudah 2. Saya bilang coba berpikir dingin saja. Kalau lagi emosi jangan ambil keputusan. Santai saja. Sebentar saudara, saya ngomong sini ngatur nafas ya. Iya, saya ngelihat jam ini soalnya ada ukurannya juga. Saya baru tahu ini, ternyata ini Tuhan bongkar semua. Denyut nadi saya cenderung tinggi. Ini 122 nih, gini aja. Haleluya. Iya, istri saya bilang berikan kursi dah. Saya bilang kalau pakai kursi nanti jadi kebiasaan. Kalau khotbah di gereja enak duduk di kursi ya. Kalau di luar, maksud saya mesti duduk di kursi ya. Saudaraku, kembali lagi. Hari-hari ini diuji. Keluargamu mau dijadikan taman Eden atau taman rusak? Ini membuktikan kesetiaanmu. Betul? Engkau kalau setia sama Tuhan, engkau bisa buktikan engkau harus setia sama istrimu. Engkau harus bisa setia sama suamimu. Engkau harus bisa mempertahankan keutuhan rumah tanggamu. Ya, tidak main-main. Makanya yang pertama, perhatikan kesetiaanmu. Lalu yang kedua, perhatikan imanmu.
1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke berapa itu? Iman kita itu iman yang mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Siapa itu? Iman kita. Iman saudara dan saya pistis iman yang kecil. Tapi hidup karena engkau bertumbuh di dalam firman Tuhan. Membuat Anda dan saya hidup. Amin. Imanmu mengalahkan dunia. Aduh Tuhan, tidak kuat Tuhan, tidak tahan Tuhan. Hadapi, Tuhan akan kasih engkau kekuatan. Tapi kalau Anda sudah menyerah, habis kita. Hari-hari ini semuanya nol. Saya lanjutkan tadi apa yang berharga membuat kita bahagia. Uangmu, hari-hari ini ada banyak orang kaya, masuk rumah sakit aja nggak bisa. Karena nggak ada tempat. Waktu kami ini bulan Juni itu bulan-bulan mengerikan. Saudara. Bulan Juni itu mengerikan. Banyak orang tumbang kena COVID. Saya pun waktu isoman di rumah, saya diteleponin doakan orang-orang kena COVID. Orang kaya, ada uang, nafasnya tidak bisa nafas. Satu raksi oksigen sudah 70, turun, sesek. Ke rumah sakit, tidak ada kamar. Orang kaya loh, tidak pakai BPJS. Ya, akhirnya dokternya bilang, disuntik aja Pak, di booster. Sekali nyuntik, berapa ya? 60 juta ya, 60 juta. Booster, di booster. Itu pun masih ada lanjutannya. Nah lanjutannya tidak ada, obatnya habis. Istri saya lebih hafal dari saya. Lanjutannya itu 100 juta. Jadi sudah di booster 60 juta. Ada uang, tapi tidak ada tempat masuk rumah sakit. Ada uang, tidak ada obat untuk dibeli. Lihat. Ini membuktikan semuanya nol kebahagiaan-kebahagiaan kalau tanpa Tuhan. Ayo, saya ajak setiap kita ingat Tuhan. Ya, hari ini yang kaya mau sombong apa? Masuk rumah sakit nggak bisa, apalagi yang pas-pasan. Jangan saya berkata begini, Allah wis sudah waktu ini wis mati, wis mati. Loh, Anda dan saya harus tetap berjuang. Tuhan melatih kita berperang, saudara yang berperang. Amin, Tuhan menyertai. Kan tidak boleh menyerah. Ya. Maka itu kita perlu iman. Kalau firman Tuhan sudah bilang imanmu itu akan mengalahkan dunia. Berarti iman itu timbul dari apa? Pendengaran firman. Imanmu timbul pendengaran akan firman Tuhan. Nah firman Tuhan itu adalah pikiran dan perasaan Tuhan ada di situ. Makanya Filipi pasal 2 ayat yang kelima dikatakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus harus ada dalam hidupmu. Amin. Jangan jadi orang cepat menyerah. Lalu pasrah, itu orang enggak bertanggung jawab, saudaraku. Hari-hari ini saudara dan saya harus terus berjuang, saudaraku. Terus berjuang. Iman kita pakai. Lalu yang ketiga, perhatikan imunmu. Ya. 3 Yohanes surat 3 Yohanes ayat yang kedua. 3 Yohanes itu pasalnya cuma 1 ya. Jadi 3 Yohanes pasal ayat-ayat yang kedua. Dikatakan begini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam apa? Segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah dalam surat ini Rasul Yohanes menyampaikan ucapan kepada
Gaius, di sini Gaius itu siapa? Pemimpin binaan dari sebuah gereja yang dirintis oleh Rasul Yohanes. Jadi Gaius ini seorang gembala. Dia bilang, aku senang kalau jiwamu apa? Baik-baik dan sehat-sehat saja. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara tahu di dalam jiwa itu ada apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Pikiran kita harus disetting dengan pikiran Kristus. Perasaan kita juga. Kehendak kita juga. Saya yang biasanya lari, saudaraku, kuat. Hari ini saya memang tidak boleh lari, jalan. Oke, saya jalan. Tapi saya jalan, saya hitung, saudaraku. Kemarin saya bisa jalan sampai 3.000 lebih, langkah. Tapi pertama latihan 500 langkah, kesel. 1.000 langkah, naik 1.500, 2.000. Saya mesti latih. Ya. Saya bersyukur kalau yang kemarin itu Tuhan bongkar, Tuhan tunjukkan, oh ternyata saya punya kelemahan di sini. Ya. Karena berapa tahun yang lalu saya tahu, makanya saya selalu berkata saya ini hidup ini karena anugerah Tuhan. Karena saya ini tidak tahu, kalau setiap khotbah kadang lemes, aduh. Wah, tapi kalau saudara lihat tetap semangat saya ya. Tapi dalam tubuh saya, ya apa Tuhan kok tidak enak ya, saya ini sakit apa, kenapa? Tapi kemarin karena dicek semua, akhirnya saudaraku, hasilnya bagus. Saya baru tahu, oh Allah ternyata kelemahannya di sini. Dan saya percaya, saya berdoa, saya terus melatih. Dokter berkata begini, jaga Pak perasaannya, pikirannya, jangan banyak mikir. Loh apa? Hidup bikin mikir saudaraku ya. Tuhan itu atur semua. Seharusnya saya 21, 23 ujian maju disertasi saya S3. Kok bisa? Saat-saat itu saya parah, saudara. Nanti mundur 25 Agustus. Tuhan itu dahsyat, Tuhan tuntun. Baru saya mulai kuat, sehat, enggak cepet capek, sudah mulai normal saya merasa. Diteleponi orang, konseling ini apa sih dikonselingi, bukan apa, bukan sing enak-enak, ruwet masalah. Saya jadi penengah. Besok Senin konseling. Kalau jadi tidak tahu berapa jam ya. Saya tadi malam WA. Sudah Pak, enggak jadi Pak, saya enggak usah konseling. Saya bilang sudah tenang aja dulu, tenang dulu. Sudah itu keputusan saya bilang. Kamu kalau cerai gampang, tapi setelah cerai nanti jangan menyesal. Orang kalau udah emosi kan begitu saudara ya. Makanya itu hari-hari ini Anda dan saya harus bisa ngatur perasaan Anda, pikiran Anda. Amin. Hari ini supaya apa? Imunmu itu tetap apa? Bertahan. Saya ketika dengar itu saudaraku, lagi santai-santai di kamar. Telepon tidak selesai-selesai. Kalau orang lagi sakit hati kan ngomongnya terus toh, tidak bisa berhenti saya ini ngerungokno terus. Suwe-suwe kesel aku. Aduh, kesel aku ya. Keluar keringat dingin. Lalu saya pakai jam. Jam saya tak ukur, jantung saya piro ya. 110. Saya bilang, sudah, saya nggak perpanjang dah. Saya bilang, oke, gini aja, tolong Bu, nanti ini. Udah selesai ya. Udah, saya selesaikan. Makanya segala sesuatu Allah itu turut bekerja. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Kalau saya tahu kelemahan saya begini-begini, saya harus jaga. Amin. Anda kalau tahu kelemahanmu begini-begini, karena Tuhan itu ciptakan memang nggak semuanya nggak sempurna, makanya ada pepatah, tidak ada gading yang tak retak. Saya ketemu teman saya memberikan kekuatan. Begitu saya bilang, iya saya harus jaga nadi saya Bu. Ya puji Tuhan tensi saya itu tidak cenderung tinggi. Tensi saya cenderungnya normal. Oh enggak apa-apa Pak, enggak usah dipikir Pak. Jantung saya loh bocor Pak sejak lahir. Tuh tambah nemen sana. Jantung bocor ya. Tambah nemen. Tapi sampai sekarang saya bisa hidup Pak, enggak usah dipikiri Pak. Saya loh umur 50 tahun lebih Pak. Hidup saya. Ya pokoknya percaya aja sama Tuhan. Gitu ya.
Terus ada lagi yang cerita, itu malah ini saudara saya biliknya, jantung itu kan ada 4. Biliknya yang 1 buntu Pak, tidak bisa dipakai lagi. Itu ternyata sejak lahir juga, sejak kecil. Tapi tidak apa-apa Pak, akhirnya masih hidup tuh sampai sekarang. Itu kata-kata membangun, menguatkan atau menjatuhkan. Saudara? Halo? Membangun ya? Tapi jangan gini, kadang-kala saya heran, memang ada juga yang kata-katanya nggak membangun. Tapi membuat rada syok bisa, saudara. Loh iya Bapak sehat sekarang, tapi loh Pak, tetangga saya loh, semuanya sehat. Tiba-tiba, ngedrop mati loh Pak. Ngelihat apa saudara? Saya sampai gini, ini sadar apa enggak sadar ya? Ini menguatkan apa membuat orang tambah stres gitu kan? Nah ini hati-hati kita ini, kadang enggak sadar. Ketika kita memberikan support sama orang kekuatan, hati-hati. Makanya jaga jiwa kita. Di dalam jiwa itu ada pikiran, perasaan, kehendak. Ya, supaya apa? Sejalan imun kita ini kuat. Kalau saya ikuti nasihat yang seperti itu, wah saya bisa, waduh stres. Saya bilang, beberapa teman tanya, gimana keadaannya Pak? Ya saya isoman mandiri Pak. Ya satu keluarga. Isoman, gak apa-apa. Lu hati-hati loh Pak, kita nggoku depan rumahku. Pertama anaknya wis waras papane mamane. Akhirnya Pak, mama papane mati kabeh. Lho lek apa? Kita ndak bisa menolak loh, ndak bisa menolak jauh. Berita-berita di luar menakutkan, menggoncangkan iman kita sama Tuhan, ndak bisa nolak kita. Ya, cuman kita harus bisa menjaga imun kita dengan menenangkan jiwa kita. Amin. Jiwa, ayo ditenangkan. Kalau di luar semakin menakutkan, saudara harus menenangkan diri. Waduh, ya puji Tuhan masa-masa yang lalu sudah kami lewati. Ya, berita-berita itu waduh mengerikan, menakutkan. Dan saya pas buka Facebook hari-hari itu, wah teman-teman kok berjatuhan semua. Waduh. Tapi saya ingat saya pegang janji Tuhan. Tuhan bilang, kamu masih panjang anakku. Urusanmu masih panjang. Oh amin Tuhan. Terus saya lihat anak-anakku, oh ya ini anak-anak yang akan siap dipakai Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Namanya orang tua sedih loh anak-anaknya sakit itu kan. Ada yang berkata, kok gak ditinggal lah ya anaknya. Saya sama istri saya, kita ini orang tua. Orang tua yang selalu kadangkala mungkin ada jahatnya, gak setuju ya. Tapi tetap apa? Sayang sama anak-anaknya. Kami tidak tinggalkan anak-anak. Ya kami tetap di situ. Coba lihat tak tinggal kabeh, stres kabeh anak-anaknya. Ya, kami jagain terus. Ya puji Tuhan, semuanya bisa berlalu. Jadi ingat saudaraku, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti buka jalan. Jadi yang pertama apa? Perhatikan kesetiaanmu sama Tuhan. Penting. Lalu yang kedua apa? Imanmu. Ayo, iman itu timbul dari mana? Pendengaran firman Tuhan. Jangan biarkan imanmu ini jatuh. Lalu yang ketiga apa? Perhatikan imunmu. Saya kasih contoh sederhana. Suatu ketika ada seorang WL. Biasa kan kalau WL itu kadang-kala datang telat. Biasa enggak? Kalau di sini enggak biasa, puji Tuhan ya. Tapi kalau dulu saya pelayanan di mana-mana kan saya keliling kemana-mana. Bukan biasa sih. Itu mesti ada. Gitu saja, mesti ada. Nah suatu ketika saya duduk di sini gini, loh, sing mimpin pujian kok fales-fales nyanyi ini kok ini ya, orangnya rada setengah tua. Nyanyinya kadang kalau orang tua itu actionnya boleh kan gitu kan. Sungguh-sungguh tapi suaranya gak pitch. Fales semua. Ada contoh lah. Ngisin-ngisinnya. Fales tapi pede. Oh biar imunnya naik gitu ya. Apa ya? Kunci D coba. Loh saya lihat contoh-contoh gini ya bisa aja saudaraku ya. Tapi bukan bermaksud menghina lo ya. Enggak. Mbak kunci D.
Hatiku percaya. Seharusnya gitu kan? Dia enggak, mari saudaraku, hatiku percaya. Ayo. Hatiku percaya. Ayo saudara kita lihat kalau kepujian, digonjot kabeh saudara. Padahal dhek lho suarane bingung kabeh. Jemaat desa nyanyi suarane bingung, ini niruti sing mana ya kan? Tiba-tiba ada WL, seorang anak muda perempuan lari-lari terengah-engah. Saya nggak tahu itu WL apa enggak, tapi dia duduk berdoa sambil ngah-ngah, atur nafas doa. Selesai itu, yang setengah tua ini main mata gini sambil nyanyi. Selesai dikasih mic-nya. Oh ini WL-nya, ya. Lalu dia memimpin, suasana jadi berubah. Seorang worshiper beda dengan seorang bisnismen, ya, yang nggak pernah seperti itu, maklum. Lalu dia memimpin, selesai itu, saya tanya, loh, tadi kenapa kok terlambat? Nah, bangun jam berapa tadi? Macet ya? Terus dia jawab gini, dengan ramah, sebetulnya bukan tugas saya, Pak. Saya ini gantikan. Karena rumah saya ini paling dekat sama gereja. WL sesungguhnya enggak tahu kok belum datang, kemana, kenapa enggak tahu. Tapi saya ini menggantikan. Loh, kaget enggak saudaraku? Kaget. Seharusnya kan berpikir, loh kok kenapa kok enggak rekonsiliasi? Kan mestinya ngomong. Waduh, kalau saya ngomong rekonsiliasi lagi, nanti jemaat berpikir begini. Sopo nanti WL, sopo iki, sopo. Suasana jadi berubah semua. Sudah, lebih baik saya tidak perlu rekonsiliasi, saya bawa saja jemaat masuk dalam hadirat Tuhan. Tanpa marah. Biasanya kan orang bisa marah. Loh kok telat, kenapa? Loh saya ini pengganti Pak, tidak tahu toh. Saya ini ganti, seuntung-untung ada saya tak ganteni, dilokno sisan. Waduh, itu jiwanya tidak, tidak sehat saudaraku. Kadang-kala kalau kita ini nasihati, tapi yang dinasihati marah. Banyak enggak? Banyak. Saya kadang-kadang gini anak berdua ini, nasihati. Lah aku enggak gitu kok. Tuh, Papa ini ngomong bukan nyalakno. Kita ini ngomong harus gini-gini. Lah aku enggak gitu kok. Siapa? Kadang ya lucu, tapi begitu saya nasihati, maksudnya Papa itu ini ngomongin tok, memberikan contoh bukan nyalakno. Oh ya baru ketawa. Ternyata memang sifat manusia aslinya itu begitu. Sombong. Wis bujukan, sombong, ya toh? Gak iso ditegur, lah repot saudaraku. Dinasihati angel. Ya. Terus Tuhan mengerti. Walaupun aku tidak setia, Tuhan tetap setia. Loh. Ayo mulai hari ini kita mesti berubah. Jangan minta dimengerti, tapi mengertilah hati Tuhan. Amin. Mengertilah hati orang lain. Mengertilah keadaan orang lain. Ya. Nah ini butuh, apa ini namanya? Butuh rohani. Manusia roh yang semakin dewasa, Tuhan urapi saudara untuk mengerti. Saya bersyukur dua anak saya laki-laki ini tidak pernah berantem. Coba kalau dua anak laki-laki ini sejak kecil tidak pernah dibawa ke rumah Tuhan. Itu tambah gede, bodoh gede ini saya. Lek berantem seru, waduh soro. Karena saya ini dari keluarga 5 toh. 4 laki, jagoan kabeh saya. Wah kakak saya dulu kalau berantem ya, waduh. Ember sampai dikeprokno, sampai berdarah-darah, rame loh padahal saudara sendiri. Dulu, tapi sekarang kami tidak pernah lagi berantem. Ngeri saudara. Makanya perlu yang namanya pemulihan hati. Ya. Walaupun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Tapi buatlah mulai hari ini, saudara tetap menjadi pribadi yang setia di depan Tuhan. Kalau engkau setia, itu tanda engkau taat sama Tuhan. Oh Tuhan pasti bela kok hidupmu. Tuhan pasti tolong dengan tidak pernah kekurangan. Pasti saudaraku saya ngalami soalnya. Kalau engkau sudah setia, imanmu, bangkitkan imanmu. Jangan matikan.
Lalu yang ketiga, saya percaya imunmu pasti terjaga. Amin. Haleluya. Bapa, Kau setia. Amin. Bapa, Kau mulia. Tenanglah. Tenanglah jiwaku. Aman bersamamu. Lebih dari harta ya Tuhan, terima kasih Bapa. Lah jiwaku alam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, baru sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kami percaya Tuhan apa yang kami perlukan. Ya Yesus Tuhan, Bapa Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Ialah musik menaikkan lagu pujian dengan lembut. Saya beri waktu saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Tangkap firman Tuhan siang hari ini. Apa yang harus kita perhatikan ketika menghadapi masa sukar seperti ini? Tangkap sungguh-sungguh. Perhatikan kesetiaanmu lebih lagi. Engkau harus setia kepada pekerjaanmu. Engkau harus setia kepada bosmu, jangan jadi pengkhianat. Engkau harus tetap setia kepada Tuhanmu. Engkau harus tetap setia kepada pasanganmu. Engkau harus setia, engkau pikirkan sendiri, engkau doakan di mana mulai engkau tidak setia. Engkau harus setia kepada pelayananmu. Engkau harus setia kepada janjimu. Engkau harus setia kepada setiap perkataanmu. Engkau harus setia. Renungkan sendiri. Yang kedua, engkau harus punya iman. Perhatikan imanmu. Iman itu bukan ngawur, bukan mendikte Tuhan, bukan ngatur Tuhan, tapi iman itu adalah iman yang mau taat kepada Tuhan. Tuhan yang ngatur, kita taat melangkah. Itu iman. Itu iman yang benar. Yang ketiga, perhatikan imunmu. Kalau engkau hari-hari ini tidak kuat mendengar berita-berita yang membuat hatimu berdebar-debar, sudah kurangi buka Facebookmu, kurangi buka WhatsAppmu, kurangi buka-buka media-media itu sudah. Sering-seringlah buka Alkitab, baca Alkitab, itu selalu menguatkan saudara, menghibur saudara, memberkati saudara, bahkan menyembuhkan segala sakitmu. Itu saudaraku. Hamba-Mu selesai berbicara ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau memberikan kami semuanya penghiburan. Engkau memberikan kami kekuatan. Dan kami percaya ya, Engkau lah pembela kami. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kau yang di rumah juga,
Pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah segala yang baik, bahkan sangat baik, akan terus menjadi bagian dalam kehidupanmu. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Studimu akan berhasil. Engkau akan terus tetap diberkati Tuhan. Diberkatilah kesehatanmu. Semuanya diberkati kesehatanmu. Diberkatilah setiap usaha pekerjaanmu. Apapun yang kau kerjakan, percayalah Tuhan menyertai engkau. Perlindungan Tuhan sempurna atas engkau, dan Tuhan tetap memberkati engkau. Engkau yang percaya katakan amin. Sekali lagi,